Hai semuanya, kali ini kita bakal belajar tentang ukuran penyebaran data. Di video ini kita ingin tahu seberapa menyebarnya sebuah data yang kita punya. Untuk mengukur penyebaran suatu data, kita bisa melihat dua hal. Yang pertama, kita mau melihat dari simpangan rata-ratanya. Apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata adalah rata-rata dari selisih mutlak nilai semua data terhadap rata-ratanya. Berarti di sini artinya adalah seluruh data yang kita punya, kita kurangi dengan rata-ratanya, lalu kita mutlakkan. Lalu seluruh nilai itu kita jumlahkan, lalu bagi dengan jumlah datanya. Akhirnya kita punya simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata kita akan belajar dua, yaitu untuk data tunggal dan untuk data kelompok. Untuk pertama kita lihat dulu data tunggalnya. Kita punya rumus SR, yaitu simpangan rata-rata, sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, dari mutlak XI dikurang X bar dibagi N. Bisa dilihat di sini, XI itu adalah data-data yang kita punya. Kita kurangi dulu dengan rata-ratanya, lalu kita mutlakkan. Lakukan itu untuk seluruh data yang kita punya. Setelah itu kita jumlah, dan kita bagi dengan banyaknya data yang kita punya. Itulah yang disebut sebagai simpangan rata-rata. Apa yang terjadi kalau kita punya data berkelompok? Maka rumusnya akan terlihat seperti berikut, yaitu sigmanya dari FI dikali mutlak XI dikurang X bar dibagi sigma dari FI. Di sini XI-nya itu adalah nilai tengah kelasnya. Berarti nilai tengah kelasnya kita kurangi dengan rata-ratanya, lalu kita kali dengan frekuensinya. Setelah itu lakukan itu untuk semua kelas, dan kita jumlahkan dibagi dengan total data yang kita punya, atau sigma FI. Sekarang kita mau lihat contohnya, kita mau mencari simpangan rata-rata dari data ini. Bisa dilihat di sini kita punya 5 kelas. Ya, masing-masing panjang kelasnya adalah 5. Berarti untuk mencari simpangan rata-rata, kita perlu mencari terlebih dahulu nilai tengah dari setiap kelasnya. Nilai tengahnya bisa kita cari dengan cara batas atas ditambah batas bawah dibagi 2. Yaitu berarti untuk kelas pertama, kita punya 44 ditambah 40 dibagi 2. Yang hasilnya adalah 42. Selanjutnya untuk kelas 45 sampai 49, nilai tengahnya adalah 47. Lalu 52, 57, dan 62. Sekarang kita kalikan FI dengan XI-nya. Kita akan memiliki untuk kelas pertama 2 dikali 42 yang hasilnya 84. 10 kali 47 hasilnya 470. 52 dikali 12 hasilnya 624. 10 dikali 57 hasilnya 570, dan 62 dikali 6 yang hasilnya adalah 372. Ingat, untuk mencari simpangan rata-rata, kita perlu mencari terlebih dahulu nilai rata-ratanya. Berarti kita cari terlebih dahulu X-bar-nya. X-bar itu kita butuh total dari seluruh FI. Berarti kita hitung dulu. 2 ditambah 10, ditambah 12, ditambah 10, tambah 6, hasilnya berarti 40. Dan untuk total dari FI kali XI-nya, kita akan punya nilainya adalah 2120. Berarti X-bar-nya itu sama dengan sigma dari FI dikali XI dibagi sigma dari FI. Yaitu 2120 dibagi 40. Yang hasilnya adalah 53. Nah, sekarang kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, yaitu menghitung nilai mutlak dari XI dikurang X-bar. Kita lihat untuk kelas pertama, XI-nya adalah 42, dan kita punya X-bar-nya adalah 53. Berarti XI dikurang X-bar adalah minus 11. Tetapi kita mutlakkan nilai itu, sehingga kita memiliki nilainya adalah 11. Lalu untuk kelas selanjutnya, 47 dikurang 53, hasilnya adalah minus 6, lalu kita mutlakkan. Berarti nilainya adalah 6. Untuk kelas ketiga kita punya 1, kelas keempat kita punya 4, dan kelas kelima kita punya 9. Selanjutnya, kita kalikan FI dengan nilai mutlak yang kita punya. Berarti untuk kelas pertama kita punya 2 dikali 11. Hasilnya adalah 22. Selanjutnya 10 kali 6 yaitu 60. Lalu 12, 40, dan 54. Berarti untuk mencari simpangan rata-rata, kita perlu mencari tahu total dari FI dikali mutlak dari XI dikurang X-bar. Berarti kita totalkan dulu, sehingga hasilnya adalah 188. Berarti menggunakan rumus yang ini, kita akan memiliki SR-nya itu adalah 188 dibagi 40.
yang hasilnya adalah 4,7. Penyebaran data yang kedua, kita mau melihat ragam atau biasa kita sebut sebagai variansi dan simpangan bakunya. Apa itu? Ragam itu adalah ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan data tersebar. Jadi ragam dan simpangan baku ini bisa mengukur seberapa tersebarnya data yang kita punya. Di sini kita juga akan belajar untuk dua data. Yang pertama untuk data tunggal. Kita lihat dulu rumusnya. Rumus untuk variansi atau notasinya biasa kita tulis sebagai S kuadrat. Itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI dikurang X bar yang dikuadratkan. Lalu dibagi dengan N. Di sini berarti kita punya setiap datanya dikurang dengan rata-ratanya, lalu kita kuadratkan. Total dari semua data yang diproses seperti ini dijumlah, lalu dibagi dengan N. Nah, untuk simpangan baku itu, atau notasinya adalah S, itu sama dengan akar dari variansi, atau akar dari S kuadrat. Yang kedua, kita belajar untuk data kelompok. Di sini rumus variansinya adalah sigma dari Fi dikali Xi dikurang X bar yang dikuadratkan dibagi sigma dari Fi. Di sini berarti Xi-nya itu adalah nilai tengah dari kelasnya. Kita kurangi dengan rata-ratanya, setelah itu kita kuadrat, baru kita kali dengan frekuensi kelasnya. Lakukan untuk setiap kelas, kita jumlah semua nilainya dibagi dengan banyaknya data yang kita punya. Untuk simpangan bakunya rumusnya sama, yaitu akar dari variansi. Kita lihat contohnya, di sini kita punya data yang sama dan kita diminta untuk mencari simpangan baku dan variansinya. Berarti pertama-tama kita cari dulu Xi-nya. Xi-nya sama, untuk kelas pertama kita punya 42, selanjutnya 47, 52, 57, dan 62. Lalu kita kalikan Fi dengan Xi-nya. Berarti kita punya 84, 470, 624, 570, dan 372. Kita perlu mencari X-barnya terlebih dahulu. Berarti kita cari dulu total dari Fi-nya. Kita tahu total Fi-nya adalah 40. Dan kalau kita hitung, total dari Fi dikali Xi ini adalah 2120. Berarti X-barnya adalah 2120 dibagi 40. Hasilnya adalah 53. Sekarang, kita cari Xi dikurang X bar yang dikuadratkan. Berarti kita punya 42 dikurang 53, yaitu minus 11, lalu kita kuadratkan. Sehingga kita memiliki nilainya adalah 121. Lagi untuk kelas selanjutnya, kita punya 47 dikurang 53, hasilnya adalah minus 6, dikuadratkan. Berarti kita punya 36. Untuk kelas ketiga, kita punya 1, selanjutnya kita punya 16, dan kita punya 81. Setelah itu, nilai ini kita kalikan dengan frekuensinya masing-masing. Sehingga yang pertama kita punya 242, lalu 360, 12, 160, dan 486. Berarti, total dari nilai ini itu adalah 1260. Menggunakan rumus ini, berarti variansinya itu adalah 1260 dibagi dengan 40. Sehingga kita punya variansinya adalah 31,5. Dan kita bisa cari simpangan bakunya dengan cara mengakarkan variansinya. Berarti kita punya akar dari 31,5. Yang hasilnya adalah 5,61. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.